Karena kita di sini vaksin tuh gampang. By the way, ini kuliah semua ditanggung ya sama sponsor. Jadi Fulbright ngasih saya jadi emotional support banget lah. Waktu ya, artinya batasan umur tuh sebenarnya berapa sih? Batasan umur tuh sebenarnya berapa sih, Bang Irham nih kalau untuk Fulbright nggak ada batasan umur. Hampir nggak ada. Fulbright itu hampir nggak ada batasan umur. Untuk nggak S3 ya, untuk doktoral untuk S3, ya. S2 juga sama nggak ada. Untuk S2 juga nggak ada batasan umur tuh. Teman-teman yang minat, yang sudah 50 silakan jangan terpaku ya, jangan terhalang oleh umur. Long live education, jadi, belajar sepanjang masa. Long live education. Jadi nggak ada diskriminasi umur berapapun. Mereka jangan salah loh. Orang kan nganggapnya kalau orang Texas itu ya kayak cowboy gitu kan. Garderdor ya. Oh tapi enggak, mereka sangat baik. Southern Hospitality. Oh jangan salah, yang namanya Southern Hospitality itu tinggi banget. Oh mereka senang yang namanya komunikasi gitu ya. Bahasa bahasa itu enak. Pokoknya saya senang di Texas itu. Yang diem gitu ya. Oh enggak. Southern itu orangnya sangat bijak, orangnya sangat baik. Saya merasakan hospitality itu benar-benar di sini enak banget. Orangnya Texas ini masuk wilayah Southern ya. Southern. Nah, Selatan, ya. Jadi kalau Amerika itu kan ada dua, ada upstate sama Southern state. Jadi saya masuk Southern state. Jadi kalau kami nih Texas, Mississippi, Alabama, Arkansas itu bawah tuh. Kalau mau lihat petanya, coba aja lihat peta. Nanti kita cek peta perang sipil Amerika. Nah itu. Civil War dulu ya. Civil War dulu tuh ada bagian selatan sama yang utara. Kalau yang kayak California itu kan belum gabung tuh pada saat itu kan. Saya jadi ingat terlalu banyak. Novel Gone with the Wind itu. Ya. Tentang perang sipil Amerika itu. Ya betul, tentang masalah perbudakan kan. Tapi kapan-kapan kita bahas deh ya budaya Amerika. Boleh. Amerika. Boleh. Kan ada budaya yang state. Jadi Amerika tuh benar-benar diverse sih. Orang kan cuma tahunya California, New York, kemudian tahunya ya New York, DC, kemudian Hollywood. Mereka tahunya hanya itu aja. Tapi banyak negara-negara bagian. Jauh ya? Hollywood jauh, 8 jam terbang, 5 jam, 6 jam. Saya aja kemarin dari sini ke Washington 3 jam. Habis jalan-jalan kemarin? Iya, kemarin saya habis. Berapa jam ke Washington? 3 jam dari Texas. 3 jam dari Texas. Dallas. Persyaratannya gimana Bang naik pesawat? Biasa aja sih, yang penting pakai masker aja. Surat vaksin gitu enggak? Enggak. Surat antigen? Itu kan enggak ada. Udah pokoknya yang penting kita tanggung jawab diri sendiri aja. Kita pakai masker sesuai dengan aturan. Jadi prokes aja ya di prokes aja. Iya. Gitu. Enak sih terbangnya. Mungkin enak ya. Kalau berapa hari di Washington di DC? Saya 5 hari sih. Waduh, keren. Kuliah gratis, bisa jalan-jalan antara itu udah negara bagian ya Bang ya? Ya, antar Texas ke Washington DC ya. Ya, betul. Bisa, jalan-jalan, nginep lagi. Pengen banget ini kita nih, kayak Bang Irham nih kuliah di enak kok. States ya, United States. Betul. Teman-teman saya yang anak-anak master tuh, saya lihat fotonya gila jalan-jalan dulu nih bocah-bocah enak juga ya. Kalau anak S3 kayak saya mah. Ya, di samping padat perkuliahannya juga money-nya gimana Bang, duitnya Bang tuh untuk jalan-jalan nyari lagi atau gimana? Apa Bang Irham nih kerja sampingan lagi? Saya kerja. Insya Allah mungkin nanti tanggal 9 Agustus nanti saya akan kerja sebagai government data specialist. Government data specialist. Ini berhubungan dengan bidang Abang kuliah sekarang ya? Ya, betul. Government data specialist ya. Ya. Jadi sekarang Bang Irham ini, rencana Agustus mulai akan kerja. Ya, besok tanggal 9. Udah dekat. Lagi urus izin dari Fulbright. Jadi kan saya juga harus ada laporan ke Fulbright kalau saya kerja. Dibayar, dapat pendapatan, berarti saya punya kewajiban untuk. Tapi yang jelas boleh sama Fulbright diizinin. Boleh, diperbolehkan.
J1 kan memang kan saya dengan visanya visa J. Jadi Visa memang J. diperbolehkan. Jadi kan visa itu banyak jenisnya di Amerika. Saya pernah ke Amerika dengan visa A2 sebagai official government. Nah, Itu. berarti Bang Ramli sebelumnya memang udah mantau Amerika ya. Udah berapa kali Udah. ke Amerika tuh, Bang? Alhamdulillah sebelum ini saya udah 2 kali sih ke sini. Ke Oh, Seattle sama ke Ohio. Pada saat IFLA kemarin dulu sama ketemu teman-teman di DPR. Ya, IFLA 2016 kali ya? 16 ya? 16. IFLA itu International Federation of Library and Association. Itu iya, salah satu badan internasional yang sering mengadakan konferensi internasional tentang perpustakaan sedunia. Ya, betul. Kebetulan jadi teman-teman, Bang Irham ini background-nya adalah dia pustakawan. Ya. Pustakawan itu mengurusi perpustakaan, cuma dia levelnya nasional, dia di tingkat di perpustakaan nasional. Ya. Dia ini sebenarnya beliau nih ya, saya nggak bilang orang penting, berlebihan kalau saya bilang orang penting, tapi memang orang yang dipentingin juga karena kepala perpustakaan nasional ini kalau rapat dengan DPR harus bawa beliau. Salah satunya ya, yang sering saya lihat berapa kali adalah Bang Irham nih. Mungkin ada staf lain yang ikut juga ya. Saya sering lihat Bang Irham ikut. Itu ke DPR ngapain Bang? Rapat apaan di DPR? Biasanya sih kalau saya ke DPR tuh ini ya, RDP biasanya ke masalah anggaran sih. Dengar pendapat RDP. Nah, betul. Biasanya masalah anggaran Perpusnas ya. Betul, saya biasanya ngurusin itu segala macam. Ya, pimpinan mau presentasinya kayak apa, kemudian data analisisnya seperti apa, itu kita dan tim yang Bang Irham dan tim yang nyiapin ya. Jadi presentasinya dia enak, smooth gitu. Nanti anggota DPR lihat dan butuh anggarannya sekian, masuk akal nih, kasih gitu ya. Iya, modal-modal begitulah ya, rapat-rapat seperti ya salah satu itu birokrat sih lah ya program lah setiap bulan. Bang, gimana? Asik nggak sih sebenarnya kerja di Perpusnas dan sering boleh dibilang kayak perencana gitu ya, merencanakan program-program dan sebagainya, anggaran yang besar. Itu enjoy Bang, menikmati. Jadi gimana? Saya jujur menikmati sih. Menikmati ya. Quite enjoying karena apa? Di perencanaan itu saya pegang data kan. Dan data is the new oil sekarang kan. Data ini kan adalah minyak baru. It's the new fuel. It's a new crude apa? Oil. It's a new oil. Data adalah minyak baru. Nah, jadi saya banyak pegang data yang saya bisa pakai untuk publikasi tulisan-tulisan dan membangun portofolio. Ini jadi hebatnya Bang Irham nih, data bisa dia olah lagi buat bikin paper penelitian dan sebagainya ya. Iya, jadi saya memang banyak bangun portofolio ya dari itu. Gitu. Jadi jiwanya ini memang jiwa akademisi juga ya sebenarnya, jiwa researcher saya juga. Memang akademisi. Saya juga sebenarnya pengen ngajar daripada jadi terus jadi birokrat. Jadi ada keinginan pulang dari kuliah S3 nanti di US bisa mengajar ya, bisa ilmunya dipakai. Ya. Transfer ilmu kepada generasi yang lebih baru ya. Ya, betul. Nah, itu mulia juga itu, cita-cita mulia. Kita dukung lah ya, mudah-mudahan bisa. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada universitas yang mau nampung saya lah. Pastilah, pasti. Siap. Pokoknya tentang data. Atau di luar aja ngajarnya, Bang Irham nih. Ada tantangan ngajar di luar mungkin? Pengennya sih, tapi kemarin saya ada pengalaman bukan cukup mengerikan ya, tapi cukup kaget juga. Ternyata. Kenapa tuh? Rekrutmen dosen di sini benar-benar nggak sembarangan gitu. Jadi kemarin US di States ya. Ketat ya. Ketat banget. Jadi kemarin saya dilibatkan, kami ya mahasiswa dilibatkan dalam rekrutmen dosen. Jadi rekrutmen dosen itu wawancaranya gila menurut saya. Itu gimana Bang? Gila dari pagi saya jadinya nih. Sampai sore itu wawancara. Jadi bisa 1-3 jam, 4 jam wawancara. 8 jam. Ya. Jadi sama dari akademik, dari senat akademik, fakultas ya, kemudian kepala departemen, kemudian juga kolega, kemudian sampai ke mahasiswa. Diajak ngomong. Mahasiswa ikut wawancara juga? Iya, tanya. Oh, jadi seleksi terbuka ya, Bang? Seleksi terbuka, benar-benar terbuka. Seleksi terbuka, tes pun terbuka. Tes pun terbuka, jadi nggak sembarangan. Makanya semenjak itu kayaknya nggak
sulit juga nih Jadi kalau jadi dosen kualitas di sini. benar-benar sudah tersaring benar kualitasnya ya Bang ya. Tuh, jadi Tapi siapa tahu nanti jadi komisaris Bang, jadi udah dosen. saya lebih Komisaris juga. milih jadi dosen aja lah, kayaknya lebih enak untuk jadi guru besar. Jadi Bang Irham nih kembali tadi ke proses seleksi tadi. Singkatnya Bang Irham nih proses seleksi itu berapa bulan? Yang mana? Fulbright? Fulbright tadi. Setahun. Balik lagi ke belakang. Setahun ya prosesnya. Oke. Proses setahun. Jadi administrasi, apa namanya, tes akademiknya itu ada setahun ya. Setahun, full setahun. Tes apa yang paling sulit Bang? Masuk universitas. Oh jadi setelah tes dari Fulbright masih ada tes lagi di universitasnya. Jadi di Fulbright ini udah lolos nih sebenarnya. Kita udah dapat uang, dapat grant. Dapat uang, the grant dari Fulbright. Nah, berapa tuh Bang dulu Bang? Fulbright punya plafon sekitar 40.000 US dollar per tahun. 40.000 US dollar sekitar 500-600 juta lah ya Bang ya. Itu setelah dia dapat positif, ke sana tes lagi di Texas ini, di UNT ini. Bukan hanya di UNT, di 5 universitas itu. Oh ya, di 5 universitas yang kita ingin masuk tadi ya. Ya, mana yang mau nerima? Kalau nggak dapat, ada beberapa ada 2 orang kawan saya nggak dapat di universitas manapun, ya udah nggak jadi berangkat. Walaupun dia udah pegang pas ya, kartu pas buat ini grantnya. Ternyata nggak lolos di seleksi untuk kampusnya. Jadi ada juga yang nggak lolos ya Bang ya? Ada. Itulah beratnya di Fulbright kayak gitu. Jadi kita harus yakin bakal ada. Ini juga saya juga kayaknya beruntung aja karena COVID kan, jadi banyak tes itu yang di wave cancel gitu. Jadi ya udah masuk tanpa ada tes ini gitu. Jadi mereka hanya melihat portofolio. Nasib baik memang perlu ya, di samping kita usaha doa, nasib baik juga perlu. Ya. Oke Bang, mungkin Bang Irham nih mungkin punya pesan buat teman-teman yang berminat kuliah di Amerika, khususnya di UNT ini. Saya kira sih persiapkan dirinya dengan matang, dalam artian persiapannya itu bukan hanya dari segi bahasa ya, dari segi bahasa, tapi juga dari segi portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu apa tuh? Itu semacam kayak karya yang sudah dihasilkan. Kalau sekolah biasanya ditanya punya penelitian apa, yang pernah kita buat ya, terkait dengan bidang yang mau kita masukin di sana. Ya, seperti itu. Jadi portofolio itu penting, paling enggak dalam jangka waktu 5 tahun terakhir udah ada portofolio, entah itu jurnal, apakah conference dan lain sebagainya. Dan paling enggak ada dalam bahasa Inggris ya Bang ya? Pasti. Karena kan syarat itu kan. Mau mana-mana harus pakai TOEFL, kan kayak gitu. Iya. Bang Irham nih di sana saya lupa tadi nanya ngambil jurusannya apa di sana, program studinya apa? Saya ngambil jurusan yang saya nggak pernah sangka-sangka. Apa tuh Bang? Saya ambil data science. Data science. Jadi ini sebuah prodi baru, bukan prodi baru, prodinya udah lama. Bagian pecahan dari information science. Jadi pecahan dari information science. Jadi tidak murni dari ilmu perpustakaan ya sebenarnya data science itu. Tidak. Saya sama sekali nggak belajar tentang perpustakaan sama sekali di sini. Jadi sama sekali nggak belajar tentang perpustakaan lagi. Data only yang dipelajari ya. Iya. Kayak macam kayak Python, kayak macam data analytics. Jadi udah kayak orang komputer banget ya Bang ya? Iya, betul. Pokoknya agak shock saya sebenarnya. Karena saya kan ngambilnya tadinya kan mau pure library science. Kenapa saya hubungin ke sini gitu, tapi ya sudahlah. Ternyata nikmat juga gitu, ya udahlah. Enggak ini Bang, apa otak nggak muyeng gitu bagaimana? Ya makanya kemarin saya mau nggak mau pergi ke DC kan karena mau ngilangin itu semua. Piknik lah gitu. Kemarin sebenarnya ngilangin stres gitu ya. Dari begitu balik lagi data science ketemu pembimbing lagi, nih paper kamu ada yang salah, nggak bisa begini, rombak lagi. Nikmatin aja sih. Nikmatin aja, kuncinya itu nikmatin aja ya Bang ya. Tapi kira-kira untuk diterapkan di nanti dunia kerja gimana tuh Bang? Banyak banget. Banyak banget ya. Lagi booming sekarang soalnya. Lagi booming ya.
Di Amerika tuh kisaran gaji seorang data science itu sekitar 110.000 US dollar per tahun. 100.000 US dollar Per tahun. per tahun. Ya, 100 sampai 140.000 US 100 dollar sampai per tahun. 140.000 US dollar. Berarti 10.000 lah sebulannya ya. 10.000 US Ya, dollar itu berarti betul. 100 juta teman-teman. Ya, Aduh, itu kalau di Jakarta punya gaji segitu, nah bisa itu makan dia. bakso tiap hari tuh. Mantep itu. Makanya data science itu segitu. Kalau untuk librarian sendiri di Amerika tuh kisaran antara 60 sampai 75.000 US dollar per tahun. Itu pustakawan. Pustakawan. Pustakawan yang pindah ke data science juga lebih banyak juga sih. Saya perhatiin beberapa teman-teman di sini ambil itu sebagai. Menurut Bang Irham nih berarti ke depan gimana nih teman-teman kita yang baik yang sudah kerja maupun yang masih di kampus ya, untuk mengarahkan mereka supaya mereka ini bisa involve gitu loh dalam pembangunan di Indonesia gitu, dalam supaya ini pembangunan kita sukses gitu. Ini ilmu-ilmu yang sedang berkembang di luar ini memang perlu ya kita pelajari, atau ada rekomendasi apa dari Abang nih supaya kalau saya sih ikutlah dalam pembangunan nih anak-anak muda kita. Atau birokrat-birokrat kita yang muda-muda gitu. Kalau menurut saya sih jadi spesialis. Menjadilah spesialis ya. Di Indonesia Bang, itu. Kira-kira Bang memang apa perlu Bang diperbanyak beasiswa nih, apa birokrat-birokrat muda, anak-anak muda gitu supaya bisa update ilmunya gitu. Perlu ya Bang ya, beasiswa diperbanyak ya. Jadi betul. Sekarang kan udah ada LPDP itu Bang ya dari negara ya, yang di Menristek dan Kemendikbud. Nah, itu mungkin perlu diperbanyak lagi kali Bang ya, supaya memang benar-benar update benar gitu birokrat kita nih, pegawai negeri, ASN, ya juga mereka yang masih fresh graduate gitu, begitu lulus bisa ambil kuliah di sana gitu Bang ya. Saya kira perlu diperbanyak. Justru malah bukan hanya perbanyak di luar negeri, di dalam negeri juga. Di dalam negeri pun juga bisa diperbanyak karena udah banyak juga kampus-kampus yang bagus ya, yang bisa ngasih pelajaran-pelajaran yang baru kayak gitu, data science gitu ya. Ya betul. Di Indonesia kalau nggak salah nanti Universitas Airlangga akan buka, di Unair ya. Juga buka. Wah, Unpad dan Unair akan buka juga jurusan program studi data science ya. Sudah Unpad di bawah ilmu informasi, cuman kayaknya arahnya ke sana sih, ke data science. Oke, iya. Arahnya ke sana kok, ke data science. Oke Bang, obrolan kita seri 1 ini mungkin kita sudahi sampai di sini. Terima kasih waktu Abang, karena di sana kan di US nih udah jam berapa nih? Jam 11 malam mungkin ya? Setengah 11. Ya, Bang Irham nih mungkin harus tidur dulu. Nanti saya kulik lagi hasil wawancara ini, hasil interview ini. Nanti kita bikin seri berikutnya Bang ya. Kita bikin obrolan yang lebih seru lagi. Terima kasih Bang dari Widya Calit Channel dan Alpukat Hijau, ngucapin selamat kuliah buat Bang Irham Ali. Sukses Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.